hukum Taurat akan digenapi. Itu namanya pendeta seenak jidatnya. Kami lebih paham ajaran kami. Jangan kalian yang lebih paham. Gak saya dong, Alanskan, thank you. Iya. Lebih paham. Alkitab Kalau ini Anda adalah lebih firman paham, Allah. silakan tunjukkan Dari data. Kejadian sampai Wahyu itu adalah ini udah dimatikan ini. Ya matikan aja Pak, asal jangan diri Anda matikan. Tapi Markus 16 boleh dicoba Pak. Kosta ada pada abad keberapa? Ya, abad-abad pertama setelah Yesus naik ke surga. Maaf Pak Pendetaku. Abad pertama Jangan dong, jangan dong, bohong. Loh, Jangan dong bohong. Ya. ada datanya sama orang Jangan ini. dong bohong. Oh, bohong. Tahun 300 berapa itu pada abad keempat itu Pak Pendeta sudah Nggak. Sebentar Pak Pendeta. Dengar dulu. Upah dosa adalah maut, upah pelayanan harus dibayar ya. Apa yang lucu? Cuma masalahnya gini Pak Itu- Pendeta, masalahnya ini Pak Pendeta, bentar. Kok gini? Pak Pendeta, ini pengalaman saya. Bang Farsani per ini Upah juga dosa adalah mau maut. bicara. Upah dosa adalah maut, upah pelayanan adalah rupiah. Ya. Tapi gini Pak Saya Pendeta, tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang, Bunda Hesti, Bang Faruk, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. selamat siang Pak Pendeta. Iya. Pendeta Yusuf, Ya, selamat siang. Kristen Islam. Kalau udah tahu gelarnya berarti Kristen dong. Kok bodoh? Oke, pendeta. Oke, kita sedang berdiskusi dengan pendeta. Kita lihat kualitas pendeta. Bunda juga Apakah pertanyaannya. sama dengan kebabi-babian? Seperti kata Pak Paulus. Bertanya lah. Tadi kan Oten, jemaatnya sifatnya kebabi-babian. Nah, sekarang kita lihat apakah Pak Pendeta ini sifatnya juga sama dengan jemaatnya kebabi-babian? Silakan. Pak Pendeta, ini tema kita adalah hidup Oten menjijikan. Kenapa menjijikan? Dikarenakan di dalam Bible tidak ada larangan mengawini ibu kandungnya sendiri karena tidak ada datanya. Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta.
Tunjukkan kepada saya data di mana data dilarang mengawini ibu kandungnya sendiri. Silakan Pak Pendeta. Ini mesin. Jadi judulnya apa ini, temanya sebenarnya? Sialan, gua tadi gua ngomong gua, aduh ya Allah, ini ternyata bukan jemaat aja yang tungkian, pendeta pun tungkian. Gua udah ngomong loh, astagfirullahaladzim. Oke lah, sekali lagi ya Pak Pendeta ya. Aduh, ternyata bukan jemaat aja yang tungkian, pendeta pun tungkian. Sekali lagi aku ulangi, Pak Pendeta, ini tema kita hidup oten menjijikan. Kenapa dikatakan menjijikan? Dikarenakan di dalam Biblemu gak cair lah Mulyana Sukron, karena tidak ada di dalam Biblemu data dilarang mengawini ibu kandung sendiri. Makanya dikatakan hidup oten menjijikan. Silakan Pak Pendeta tunjukkan kepada kami di mana datanya dilarang mengawini ibu kandung sendiri. Silakan Pak Pendeta. Pendusta ya. Iya baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau di Bible memang ada ayatnya itu di Imamat pasal 18. Ajaran Kristen Pak Pendeta, Kristen, ajaran Kristen. Jadi Kristen itu artinya Yesus. Diajarkan Kristen itu Yesus, dari Yesus. ini Kristen Pak Pendeta, Kristen. jadi Alkitab ini bukan ajaran Kristen. Oh, Bible itu untuk orang Kristen. Bible itu bukan ajaran Kristen. Bible itu untuk orang Kristen. Jadi punya siapa? Nah, Bible itu untuk keturunan Yakub, Pak Pendeta. Bukan untuk orang Kristen. Karena di dalam perjanjian lama tidak ada ajaran Kristen. Di perjanjian lama bahkan Yesus belum turun. Kalian itu ada di perjanjian baru. Kalau Pak Pendeta mengatakan mengambil ke dalam imamat, bukankah di dalam Bible kalian di dalam perjanjian lama dilarang makan babi? Kenapa Anda makan babi? Jadi yang Anda akan dipaham membawa ajaran hukum ini, Taurat. Anda akan membawa hukum Taurat akan digenapi. Itu namanya pendeta seenak jidatnya. kami lebih paham ajaran kami. Jangan kalian yang Oh, lebih paham. Gak mengomentari. saya dong, Alanskan, thank you. Iya. Oh, lebih paham. Alkitab Kalau ini Anda adalah lebih paham, firman Allah silakan tunjukkan dari data. Kejadian sampai Wahyu. Itu adalah ini udah dimatikan ini. Ya matikan aja Pak, asal jangan diri Anda matikan. Tapi Markus 16 boleh dicoba Pak. Silakan. Ya apa pertanyaannya? Ya, di mana untuk orang Kristen atau Yesus mengajarkan kalian dilarang mengawini ibu kandung sendiri. Sorry dulu, kamera saya nggak bagus ini. Saya nggak pakai baju, soalnya panas. Banyak kali alasannya Pak. Pakai baju dulu Pak, pakai baju, hidupkan AC. Kalau nggak ada AC kipas angin, hidupkan dulu. Saya tunggu kok, saya tunggu. Karena jarang-jarang saya berdiskusi sama pendeta. Kalau kata teman saya pendusta gitu loh. Hidupkan Pak, saya tunggu. Teman-teman kita tunggu Pak Pendeta ini ya. Dia mau hidupkan AC karena panas. Dia mau pasang kipas angin, terserahlah dia mau pasang apa. Silakan Pak Pendeta, waktu dan tempat saya tunggu. Ya baik. Di dalam perjanjian lama memang sudah diberikan perintah oleh Tuhan bahwa tidak boleh mengawini orang tua. Di dalam Imamat Gimana itu, Pak? 18 ayat 8. Nah, sekarang saya tanya Pak Pendeta, apakah Bapak makan babi? Makan dong. Nah, bukankah di dalam perjanjian lama dilarang makan babi? Kena kok kan? Kotaknya perjanjian lama. Enggak. Bukankah di dalam perjanjian lama dilarang makan babi? Iya dilarang, tetapi Yesus kan mengkonfirmasi di perjanjian baru, bukan yang masuk dalam mulut yang haram, tapi yang keluar dalam hati lah yang haram. Artinya Tuhan Yesus tidak mempermasalahkan di perjanjian baru tidak ada tertulis boleh mengawini ibu kandungnya sendiri. Nah, kalau Anda membawa lagi ke perjanjian baru, saya juga mengatakan di perjanjian baru tidak ada larangan boleh mengawini ibu kandung sendiri. Ayo, apalagi Pak Pendeta bilang? Ya sebenarnya nggak ada. Kalau sebenarnya ada itu, semua orang Kristen nggak ada. Pendeta mengatakan tidak ada. Beda dengan ini ajaran kalian.
Ya, Loh, kenapa ajaran Al-Quran itu kan Pak, tunjukkan Nabi mukanya, Muhammad Pak. kan mengawini Tunjukkan anak di bawah mukanya. umur. Nabi Muhammad mengawini kenapa? anak di bawah umur. Nah, Nabi Muhammad mengawini di bawah umur. Pak, Anda ini iri atau cemburu? Nabi Muhammad mengawini ya anak di bawah umur. Hadis mana yang Anda bawakan? Anda seorang pendeta. Anda seorang pendeta. Ya, Al-Quran. Hadis mana yang Anda bawakan? Nabi Muhammad mengawini anak di bawah umur. Anda seorang pendeta. Berani nggak Anda mengatakan kepada jemaat Anda bahwa Tuhan Anda mendapat jatah 32 gadis perawan? Berani nggak? Jangan Anda membawa Nabi Muhammad mengawini anak di bawah umur, sementara hadis yang Anda bawa tidak ada. Tapi di dalam Bible bilangan 31 nomor 40 nomor 35 sampai 40 pilnya Tuhanmu mendapat jatah 32 gadis perawan. Berani gak Anda ngomong kepada jemaat Anda? Enggak ada Berani itu, nggak? enggak ada itu. Pak Pendeta, jangan tungkian. Bilangan 31 nomor 35 sampai 40. Baca sendirilah. Nah, oh baca sendiri. Pak Pendeta, Anda ini seorang pendeta, kenapa Anda malu membaca Bible Anda? Bukan Anda malas. pendeta. Enggak ada seperti itu ceritanya. Oh, pendeta malas. Aku baru dengar ada pendeta malas. Orang ibu Ada ini pendeta malas baca terus Bible. menafsirkan Alkitab tapi tidak Loh, pernah percaya. Saya tidak menafsirkan, saya membacakan. Mempelintir, Saya tak ambil mempelintir, langsung ya dari Bible memplesetkan. Anda ya. Saya ambil dari ya langsung ya. Dengerin ya jemaat-jemaat di pendeta kalian ini ya. Saya ambil langsung dari Bible kalian. Bilangan 31 nomor 35 ya. Kita ambil langsung dari Bible-nya ya. Ini aku sampai punya Bible loh Pak Pendeta ya. Bilangan 31 ya Pak Pendeta, ya Pak Pendetanya malas baca Bible, jadi aku bacakan aja ya. Nomor 35 sampai 40. Mana ini ya? 35 kita bacakan ya. Panjangnya ada 4 ayat ya. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan. Oh my God, Pak Pendeta denger ya, jangan tungkian. Ulangi ini. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh ya dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Oh my God, 32.000 orang, yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 70.500 kambing domba. Jadi umpeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor, lembu-lembu 36.000 ekor. Jadi umpeti bagi Tuhan ada 72 ekor, keledai-keledai hujan pula keledai-keledai 3.500 ekor. Jadi umpeti bagi Tuhan ada 61 ekor. Dengarkan ayat 40-nya Pak Pendeta. Dan orang-orang 16.000 orang, jadi umpeti bagi Tuhan 32 orang. Oh my God, berani nggak Anda mengatakan ini di gereja bahwa Tuhan Anda mendapat jatah 32 gadis perawat? Berani nggak? Berani nggak Anda mengatakan ini di gereja? Silakan Pak Pendeta. Ini yang ibu baca ini kan mengenai jarahan. Jangan lepas dari ayat sebelumnya, ayat 25. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rapasan yang telah diangkut yang berupa manusia dan hewan. Ini konteksnya apa ini? Harus dipahami, jangan. Ini kan konteks pada waktu mereka keluar dari Mesir ini menuju tanah perjanjian. Jadi mereka dihitung berapa jumlah orang yang bisa berperang. Diatur oleh Tuhan perjalanan mereka menuju tanah perjanjian itu. Jadi bukan dalam arti bahwa para imam di Bait Allah itu mendapat ini upeti sekian gitu dan berlaku sampai sekarang kan Itu hasil itu hasil rampasan. Tapi Tuhanmu di situ mendapat hasil rampasan itu 32 gadis perawan. Iya, itu hasil rampasan. Tapi Tuhanmu mendapat jatah hasil rampasan itu 32 gadis perawan. Pertanyaan saya, 32 gadis perawan untuk apa Tuhan Anda? ini salah tafsir ibu ini.
Ya, Sini, selanjutnya aku orang-orang yang membacakan ya, perempuan yang belum pendeta pernah bersetubuh pendusta. dengan laki-laki. Aku membacakan pendusta, aku tidak menafsir. Aku membacakan pendusta. Kau bilang pula aku salah kata, Anda ini pendusta. Loh, kok pendusta? Bun, Jadi keliru ibu. pertanyaannya Pendusta. begini. Saya membacakan, Pak Anda Pendeta. bilang saya menafsirkan. Ah, Anda keliru ibu pendusta. menafsirkan ini. Lah, saya Pendeta. membacakan. Ya, Bun, pertanyaannya begini Bun. Itu Tuhan dia mau apakan tuh perawan? Jatahnya itu mau diapakan tuh sama Tuhan tuh perawan? Ya, Terus memang tesnya hanya- gimana tahu ini perawan ini janda ini? iya Tesnya memang gimana? ayat 35 ini kan diperintah Tuhan sama Musa, hitunglah jumlah rampasan dan juga Iya, pertanyaannya saya Pak Pendeta yang Iya, baik Ibu yang hati. baik hati. Tuhan minta jatah perawan. nggak ada Minta dibilang jatah begitu. perawan itu. Orang ibu yang menafsirkan keliru. Di situ Di Tuhan situ hanya 34 memerintah jatuh Musa untuk Tuhan. hitung berapa manusia yang diangkut, berapa yang Bacakan, rampasan Bun. jarahan itu. Bacakan Bun, 34 Dibacakan untuk Bunda, Tuhan. sudah dibacakan. Ini hasil perampasan. Musa menghitung, tapi Musa menghitung itu Tuhanmu mendapat jatah, tungki pendusta. Kenapa sih Anda itu seorang pendeta itu pendusta? Apa pula dikatakan pendusta pendeta? Tuhanmu mendapat jatah 32 garis perawan. Pertanyaannya untuk apa Tuhanmu? Nah, makanya Sudah. keliru. Hanya disuruh menghitung Loh, aja. Enggak dikasih sama Musa. menghitung dan Tuhanmu mendapat jatah 32. Astagfirullahaladzim. Bacakan ya 40-nya. Nih, dengar ya pendeta ya. Ya, silakan. Dengar ya. Ini memang pendeta ini Bible-nya sendiri pun malas sekali dibaca. Bukan, Iya, biar kita juga pendeta. sadar orang ibu. Nih, dengerin Pak Pendeta, ayat 40-nya saya baca ya Pak Pendeta ya. Ayat 40-nya ya, dengerin Pak Pendeta. Lalu Musa menyerahkan, dengerin ya Pak Pendeta. Lalu Ya. Musa menyerahkan itu memberikan. Lalu Musa menyerahkan umpeti yang dikhususkan bagi Tuhan. Umpeti yang dikhususkan bagi Tuhan. Nah, Ya. itu kepada dia. Ya, kemudian. Aduh, jadi ini aku kan. Dan orang-orang 16.000 orang, orang-orang 16.000 orang jadi umpeti. Umpeti itu jatah bagi Tuhan, yaitu 32 orang. Jelas di situ ayatnya Pak Pendeta. Iya, Jelas, betul. Ya? Nah, kok betul? Kenapa Anda bilang saya menafsirkan? 2.000, jangan dikurangi. 32.000. Iya, 32.000. Ya, Ya, itu masalah jadi- dengan ayat itu apa? Jatah bagi Tuhan. Ya masalahnya apa sekarang? Masalahnya untuk apa Tuhanmu? Loh, Nah, tanyalah sama Tuhan yang berbicara dengan Musa. Tanya sama Tuhan. Pendeta kayak gini. Nah, Kok ini bisa-bisanya pendeta bisa kayak gini ya? Kok bisa-bisanya lulus jadi pendeta kayak gini? Tanya sama Tuhan. Kok Jadi apa yang bisa-bisanya menjadi lulus masalah? pendeta kayak gini? Memang cocok pendeta itu, aku sama si Nora lah cocok jadi pendeta. Iya. Ya udahlah, jadi pendeta Kristen lah kalian. Pendusta ini. Tanya sama Tuhan. Ayo. ketemu. Yaudah aku tanya lah. masalahnya Tuhan, apa? masalahnya Masalah kenapa ada- Tuhan mau minta perawan? Mau diapakan tuh perawan, Bang? Terus caranya mengetes, tahu Coba ini yang perawan Tanya sama yang Tuhan, enggak bertanya gimana. Bunda. Tadi katanya tanya sama Tuhan. Kata dia gitu. Oh. Mengenai UPT itu kita tidak boleh berkata bahwa Tuhan ini bersetubuh dengan ciptaannya, kan nggak ada di sini dibuat kan. Jadi sepanjang hanya menghitung berarti kita harus menerima laporan dari Alkitab bahwa hanya ini untuk dihitung Tadi Pak aja Pendeta sebagai mengatakan, Pak Pendeta tadi ada mengatakan bahwa Tuhan mengatakan tidak boleh bersetubuh dengan manusia gitu. Tadi kan Pak Pendeta ngomong. seolah-olah seperti itu orang ibu ini. Untuk apa sama Oh, Tuhan sih. perawan itu? Anda yang ngomong loh. Anda yang ngomong. Saya mengulangi perkataan Anda. Tadi Anda mengatakan tidak boleh berhubungan dengan manusia. Gitu. Beda dengan Muhammad, dia menikahkan Lari ke Muhammad, umur pendeta malu. Aisyah di bawah Lari ke umur 60 tahun. Muhammad. Lari ke Muhammad. Jangan disamakan dengan itu kan. Lari ke Muhammad. Ya beda lah.
Beda. Nabi Beda. Muhammad keluar dari wanita baik-baik, sementara Udah ada Wahyu lagi, keluar ada pertanyaan dari- lagi. Kalau nggak ada saya turun ya. Ada pertanyaan lagi, ini dari akui dia ya, Oke, bahwa aku kita tanya bertanya. sama Tuhan. Sebentar Pak Pendeta, saya ingin nanya nih, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, sepanjang bisa dijawab. Oke, nggak apa-apa. Maaf kalau boleh tahu pendeta di gereja mana ya? Saya di gereja di Indonesia. Ya di gereja apa gitu, karismatika atau apa gitu loh. Saya Saya Protestan. tahu. Ya, HKBP Protestan. Prosetan. Ya Prosetan. Protestan di bawah naungan PGI. Oh, Protestan, mohon Oh, maaf. di bawah naungan PGI. Oke. Masih berlakukan persepuluhan ya? Masih dong. Masih. Itu untuk apa? Ya untuk operasional gereja. Dari mana itu? Ya dari penghasilan jemaat apa yang mereka dapat per bulan gaji mereka dibawa sama Tuhan, dibawa ke gereja. Wajib atau tidak? Kalau bukan masalah wajib atau tidak, karena perintah Siapa artinya memerintahkan? ya firman Tuhan Maliaki pasal Mana 3:10 Tuhan itu. memerintahkan untuk umat Kristen membayar persepuluhan? Ya bukalah kitabnya Maliaki pasal 3:10 Kak. Itu untuk suku Lewi loh. Betul. Ya, Anda suku Iya. Lewi. Kalau kami pun sebagai pendeta membayar perpuluhan juga kami. Berapa kami dapat dari Nggak masalah. Karena saya juga mama saya pun juga 20 tahun. Enggak, bapak saya 48 tahun membayar persepuluhan kok. Iya. Iya. Untuk menghidupi perutnya pendeta-pendeta, benar tidak? Ya memang kalau karismatik manajemen orang itu perpuluhan jemaat itu sama pendetanya, tapi kalau kami bukan sama pendetanya, diolah oleh gereja, ada bendahara, ada majelis pengurus gereja. Oke, begini maksud saya Pak Pendeta. Kita nih baik-baik aja yang ngomongnya kan, jangan dengan emosi. Saya juga memang bingung gitu loh. Bapak saya memberikan 10% dari pendapatan gajinya kan untuk gereja. Cuman begini, ini kenapa bisa diterapkan di gereja? Sementara ini untuk suku Lewi. Iya memang betul untuk suku Lewi pada masa perjanjian lama itu, karena suku Lewi ini kan nggak dapat tanah pusaka kan, jadi 11 suku Israel itu Uang ini di dalam diwajibkan. perjanjian baru tertulis di mana, Pak Pendeta? Memang di perjanjian baru nggak tertulis bayar perpuluhan, nggak ada. Oh, jadi Nggak ada. Kristen adanya di dalam perjanjian lama apa perjanjian baru? Ya memang tetap kita akui perpuluhan di dalam perjanjian lama ini berlaku di perjanjian baru. Oh, sejak kapan perjanjian lama mengenal Kristen, Pak Pendeta? Ya memang perjanjian lama ini bagian dari kita perjanjian orang Kristen. Mau tidak mau harus. Dari mana Musa sampai kepada Daud itu mengenal Kristen? Ya kan kalau Kristen ini kan muncul setelah hari Pentakosta. Tapi kan riwayat daripada Kristen sejarah muncul Yesus setelah hari Kristus ini apa? kan Muncul setelah hari apa, Pak Pendeta? hari Pentakosta. Hari Pentakosta ada pada abad keberapa? Ya abad-abad pertama setelah Yesus naik ke surga. Maaf, Pak Pendetaku. Abad pertama Jangan Protestan dan dong, Protestan. jangan dong, bohong. Loh, Jangan dong bohong, ya. ada datanya sama orang Jangan ini. dong bohong. Oh, bohong. Tahun 300 berapa itu pada abad keempat itu Pak Pendeta hasil dari Nggak. Coba baca Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Pak Pendeta. jangan Coba buka bohong, Kisah Rasul Pak pasal Pendeta. 26. Ibu Enggak. buat Batamola. Persepuluhan ini diterapkan untuk suku Lewi, Bani Lewi ya. Nah, bukan untuk umat Kristen. Nah, ini yang saya bingungnya, persepuluhan 10% Ya. yang harus dibayarkan jemaat dan diberikan kepada gereja yang akan dikelola oleh gereja. Ini katanya ya, untuk pembangunan gereja, untuk melancarkan penginjilan ketika di luar kota, betul? Ya tergantung gerejanya. Kalau kami perpuluhan yang di Tergantung dari gereja. iya tergantung keputusan gereja itu sendiri mau diarahkan kemarin. Adakah kewajiban untuk membayar persepuluhan itu, Pak Pendeta?
Sebenarnya kami pengalaman di gereja ya Enggak, bukan jangan kewajiban, pengalaman. tetapi Karena ini adalah suatu begini Pak, Pak. Ini adalah suatu seperti suatu prosedur kinerja di dalam gereja untuk melakukan persepuluhan yang diterapkan kepada jemaat-jemaatnya. Nah, apakah persepuluhan ini wajib atau tidak? Ini yang ingin saya tahu. kesadaran. Jadi kalau tidak ada yang membayar perpuluhan karena apa? Tidak masalah ya? Tidak masalah. Ada jemaat dalam 1 tahun dia hanya sekali kasih perpuluhan. Hah? Ada juga yang rutin sekali seminggu ada. Hah? Ada juga yang Tidak sekali wajib ya? sebulan. Tidak Ya wajib kesadaran. Karena di dalam perjanjian baru Jangan memang bilang kesadaran, jangan bilang kesadaran. Wajib atau tidak? ya memang begini Bu. Di dalam 1 Korintus pasal 9 itu camkan lain ini. Kan ada di situ. Berilah persembahan secara sukarela, jangan paksaan. Enggak, itu yang di dalam 1 Korintus itu mengenai persepuluhan atau mengenai berkat atau mengenai kolekte. Ingat Pak Pendeta, ada juga kolekte. Kalau di dalam saya pahami itu bukan hanya persembahan aja, tapi persembahan syukur bisa, persembahan sulung. Apakah itu mencakup persepuluhan? Ya bisa. Apakah itu wajib? Ya tadi di dalam ayat itu kesadaran, beri secara sukarela. Kalau orangnya nggak sadar-sadar nggak masalah ya, Tuhan tidak marah ya. Oh nggak marah, kita berdoa Nggak terus marah ya. sama. Berarti persepuluhan itu bisa dihilangkan gitu ya? Ya sebenarnya nggak bisa dihilangkan dong. Ya kan proses ini. Ji, gimana sih? Nggak bisa Tapi kan dihilangkan, nggak wajib tetapi dihilang dengan dong. kesadaran. Nah, Kesadaran. kalau jemaat-jemaatnya ini masih Nanti tidak- kalau kita larang mereka jemaat memberi tidak mau persepuluhan, membayar, tidak masalah berarti ya. Nggak masalah, nggak diharus, Berarti nggak apakah perintah. boleh dihilangkan? Jangan, karena udah tertulis dalam Alkitab. Tertulis di dalam perjanjian mana? Perjanjian lama Alkitabiah itu kan. Kita Perjanjian baru, PMPB itu perjanjian lama. berlaku. Iya, Oke, Yesus sudah ada di dalam Maleaki. Yesus itu kan Allah Tritunggal, jadi dia No, saya bertanya. Yesus sudah ada di dalam Maleaki sehingga ia mewajibkan ke suku Lewi. bukan hanya di Maleaki, dalam penciptaan Yesus ada juga. No, Pak Pendeta, persepuluhan ini apakah Yesus memang sudah mewajibkan untuk umat Kristen? Ya sebagai Tuhan ya pasti dia juga yang terlibat dalam memberikan perintah itu toh. Oke, persepuluhan untuk itu, kolekte untuk apa? Ya semuanya untuk operasional gereja. Setiap hari Minggu wajibkah memberi kolekte? Wajib. Wajib. Kalau tidak memberi bagaimana? Utang. Ya tidak dilarang. Ya kita berdoa aja. Kok ketawa? Gini Pak, Bapak Pendeta tahu nggak definisi kata wajib? Tahu. Wajib itu apa? Artinya mau tidak mau harus Harus, keharusan. Nah, kalau seandainya tidak memberi, apa konsekuensinya? ya konsekuensinya hanya diberitahukan sama jemaat belajarlah memberi. Kita tidak lagi. Kalau dia tetap tidak memberi bagaimana? Apakah dia berdosa? Oh enggak, tapi kita Berdosa, berarti tidak wajib dong. paling gembalanya melayani secara pribadi di rumah. Pak, Bu, marilah kita mendukung. Didatangi juga ke rumah ya Pak Pendeta? Ya kunjungan, pembinaan secara pribadi. Tujuannya untuk apa? Ya supaya jemaat punya kesadaran Bayar. bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Jadi wajib membayar. Orang ibu kan bayar 2,5% juga kan? Infak. Itu enggak. Bedakan infak Oh, dengan apa? zakat. Zakat Zakat. itu wajib. Zakat itu wajib. Thank you, Itu Pak. per tahun Zakat itu. itu dilakukan ketika masuk Oh. di bulan suci Ramadan. Wajib itu bagi yang mampu. Nah, diserahkan kepada 8 golongan. Iya betul, tapi Salah maksudnya satunya kan fakir miskin. ada Kalau aturan di dia tidak- Al-Quran Nah, juga dengar, kamu Pak Pendeta. memberi kan? Saya jelaskan. Ya. Kalau orang fakir miskin ini makannya saja dia susah, dia mau bayar zakat bagaimana? Tidak diwajibkan bagi orang seperti itu dan tidak akan didatangi.
Bukan didatangi apa? Loh, jadi kunjungan secara ini rohani. datangnya pelayanan gembala untuk apa? Ya memang gembala bertujuan bagaimana supaya jemaatnya punya kedewasaan, karena memang Lah ujung-ujungnya untuk harus membayar kan Pak Pendeta? ya kami sebagai pendeta juga membayar perpuluhan, membayar persembahan juga, bukan hanya. Betul, oke. Sekarang begini, zakat untuk 8 golongan, infak itu untuk kita bersedekah. Makanya ada kotak amal. Tidak diwajibkan itu untuk marbot ataupun untuk imam. Tidak, itu diserahkan kepada siapa? Makanya kotak amal itu ada di tulisan situ anak yatim piatu. Nah, diserahkan kepada situ. Nah, sekarang kolekte ketika dikumpulkan 4 kali dalam 1 bulan itu diserahkan kepada siapa? Ya itu diolah oleh gereja. Ya untuk apa? Ya termasuk tunjangan gembalanya, operasional gereja. Oke, itu dibayar untuk operasional gereja. Apakah setiap minggu ada operasional gereja terus? Ada dong. Apa kegiatan operasional gereja? Misalnya listrik, tata ibadah. Listrik bukannya sekali sebulan ya Pak? Ya ada yang sekali sebulan, ada yang ini sekali, tapi bertahap ya gitu, dicicil, dikeluarkan dari. Nah, persepuluhan itu untuk apa? Perpuluhan untuk, kan di dalam ayat itu dikatakan supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Jadi untuk biaya. Siapa yang makan di rumah Tuhan? Ya tentu hamba-hambanya yang melayani di rumah Tuhan. Siapa? Contohnya Termasuk kayak penatua, majelis, gitu ya? termasuk gembalanya. Berarti yang menggaji pendeta, penatua itu siapa? Ya dari Jemaat. persembahan yang terkumpul dari jemaat. Jemaat. Berarti jemaat yang menggaji. Ya secara tidak langsung seperti itu. Lain dengan P3K kan, PNS P3K digaji oleh pemerintah. Kalau kita di gereja ini kan ya dari persembahan umat. Jadi kalau ada jemaatnya yang susah bagaimana Pak? Ya kita tidak ini memaksa, kita terus ini Tapi doakan. akan datangnya pelayanan ke rumah orang yang tidak membayar persepuluhan. Ya memang ada pendeta seperti itu Bu, jangan salah. Siapa Itu yang memerintah Pak? Anda maksudnya ada hamba-hamba Tuhan seperti itu, bahwa bagaimana supaya jemaatnya punya kesadaran memberi, ya harus dikunjungi, dikasih pemahaman. Dan menjadi orang tentang? Kristen itu ada harga yang harus dibayar menjadi orang Kristen. Oh, Itu benar, yang dikatakan pendeta itu benar. Ada harga yang harus dibayar, sama seperti Yesus. ada Iya. upah ya? Ada Yesus upah, mati di kayu ya kan? salib, itu kan harga yang dibayarnya. Sebentar Pak Pendeta. Dengar dulu. Upah dosa adalah maut, upah pelayanan harus dibayar ya. Apa yang lucu Bu? Cuma masalahnya gini Pak Itu- Pendeta, masalahnya Gitu, gini Pak Pak. Pendeta, bentar. Kok gini? Pak Pendeta, Ini- ini pengalaman saya. Bang Farus Yanipar ini Upah juga dosa adalah mau maut. bicara. Upah dosa adalah maut, upah pelayanan adalah rupiah. Ya. Tapi gini Nah, Pak Pendeta, saya tanya. ini Pak Pendeta, Farus Pak Yanipar Pendeta ini bentar ya. kenapa terus konten Pak Pendeta, tiap hari? sedikit, Pak Live Pendeta, TikTok. Pak Pendeta, Pak Pendeta dengerin. Tapi Pak Pendeta, tidak semua itu hanya berlaku untuk pendeta. Itu kalian diberikan personal, itu diberikan biaya, diberikan uang, itu untuk pendeta. Tidak berlaku untuk orang yang belajar, tidak berlaku untuk orang yang melayani. Pelayan-pelayan Tuhan di bawah Anda. Itu ke bawah Nah, itu. saya sendiri disuruh ya, mendatangi rumah-rumah jemaat yang tidak datang ke gereja, dicatat gak datang. Itu ongkos pribadi saya, gak ada pendeta ngasih saya, ongkos saya tanggung sendiri. Nah, lalu kita bikin kebaktian pada hari Rabu. Setiap hari Rabu kita kebaktian, kita ada minuman, kita ada cemilan. Itu di rumah saya nggak ada pendeta ngasih. Nggak Ini ada. buat bayar minumnya. Yang menjadi nggak ada. masalah Ini tiap buat hari makan nggak ada Ibu pendeta. Artinya Pak bahas Pendeta, ini dengar dulu. ajaran Pak Kristen, Pendeta, kapan bentar kalian dulu, percaya Pak sama Pendeta. Yesus? Itu aja pertanyaan. Bentar dulu Pak Aku mau Pendeta. bertanya. Bentar dulu Pak Pendeta, kenapa jangan kerasukan? Bentar dulu. Artinya yang menikmati uang dari perpuluhan dan kolekte itu pendeta, tidak berlaku untuk pelayan Tuhan yang lainnya.
Betul. Tidak berlaku untuk yang belajar menginjili, tidak berlaku. Jadi yang kenyang pendeta, makanya kalian pelayan-pelayan Tuhan yang di bawah pendeta, rugi kalian, rugi. Silakan pendeta. Apa yang mau ditanggapi? Iya, begini Pak Pendeta Yusuf, karismatik ini kan ada juga melakukan penginjilan ke kota-kota yang di situ notabene-nya gerejanya yang kecil-kecil, betul ya? Kita kan ada kunjungan nih. Kami Protestan, masalahnya bukan karismatik, jadi saya nggak tahu. Oh, karismatik nggak Protestan ya? Beda, makanya ibu jangan ini. Karismatik masuk mana? Karismatik bahasa roh dia, bahasa lidah. Itu bukan itu namanya liturginya. Tetap dia Kristen Protestan, yang beda itu Katolik. Enggak, Pak beda. Pendeta. Ada lagi karismatik, ada yang Protestan beda. Loh, Protestan Kayak emangnya HKBP, beda? HKBP, Saya GBKP. Protestan, karismatik. Karismatik itu Pak Pendeta. Beda. Bang Faro Pak Protestan, Pendeta, karismatik. dengarkan Pak Pendeta. Sinora juga. Karismatik, HKBP, GKPI, GKPA, GKI itu tetap Protestan. Beda-beda. Bahwa naungan, dengarkan saya. Jangan Anda yang mengajarkan saya ibu gembala. Itu di bawah naungan Martin Luther. Dilepas di selain di luar dari Protestan itu namanya Katolik. Nah, Protestan itu ada pada abad 16. Sementara Katolik ada pada abad keempat. Duluan Katolik lah yang senior. Protestan ini junior. Ya Pak Pendeta ya, biar tahu Pak Pendeta baca sejarahnya. Salah itu Bu, salah. Dengarkan dulu Pak Pendeta. Kalau kau bilang bahasa roh, itu namanya ritual liturginya. Berbeda-beda memang. GPDI dengan HKBP saja berbeda. Paham ya? Paham. Ya. Liturginya aja yang berbeda, Pak Pendetaku. Cuman begini, betul yang dibilang Hesti. Makanya bingung persepuluhan dengan kolekte ini untuk apa? Ketika kami melakukan penginjilan ke kota-kota kecil, ini pengalaman pribadi juga. Kami itu berangkatnya itu pakai ongkos pribadi loh. Makan pun pakai ongkos pribadi. Berarti ada harga yang harus dibayar. Katanya itu katanya untuk operasional. Ternyata enggak. Mama saya juga ikut. Mereka 4 orang kaum ibu melakukan apa? Kunjungan ke gereja lain. Pakai duit masing-masing. Pribadi. Saya di sini pakai duit pribadi. Duit gereja. Aduh, duit gereja. Kata siapa itu duit gereja? Siapa bilang duit gereja? Saya aja bisa ke sana sini duit pribadi. Ya masalahnya apa dengan Boleh nggak dihapus kepuluhan? Pak Pendeta? Kasihan jemaatnya loh. Kok Boleh nggak kasihan? dihapus? Sampai hari ini kami aman-aman aja, harmonis. Boleh nggak? Pak Pendeta, itu tengok. Ada satu video gara-gara persepuluhan jadi ribut pendeta dengan pendeta loh. Itu kasus-kasus itu hanya oknumnya, itu nggak Mau semua. dengar Pak Pendeta? Mau mendengar? Yang melakukan siapa? Ini. Yang gereja KBP di Sidikalang itu kan? Iya. Jemaat kita sudah habis Iya, Pak Pendeta. diakui aja, iya. Tuhan. Iya ngerti. Jadi saya mau bertanya sama orang ibu sama Pak Ya. Hapsyani Par ini. Setiap hari silakan. membahas tentang ini, mendiskusikan tentang ajaran Kristen. Kapan mau biar percaya sadar sama Pak Yesus? Pendeta, biar sadar. Kenapa harus sadar? Nah ini Pak Pendeta mewakili, ini seorang pendeta mewakili. Biar jangan ditipu-tipu lagi oleh pendeta-pendeta yang katanya berkat Tuhan harus diberikan kepada Tuhan. Hei, Tuhan itu hanya minta disembah. Dia tidak minta pemberian dari kita. Ngapain kita ngasih sama Tuhan? Upeti-upeti disuruh merampas upeti baru diserahkan untuk Tuhan. Untuk apa? Tuhan itu menciptakan manusia dan jin tidak lain hanya untuk beribadah kepadaku. Itu katanya. Kita disuruh sujud, beribadah, menyembah hanya kepada Tuhan. Dia tidak perlu harus datang, berikanlah berkat bagi Tuhan. Nanti Tuhan akan memberikan berlipat kali ganda. Hei, itu yang selalu diteriakan oleh pendeta. Ternyata tipu-tipu. Makanya saya katakan, boleh nggak persepuluhan dihapus? Enggak boleh dong. Oh,
Tapi ini Pak Pendeta, saya mewakili saudara iman saya yang lain, mohon maaf Pak Pendeta ya, gara-gara kami hilang jemaat Anda, gara-gara kami banyak sadar jemaat Anda, gara-gara kami perpuluhan pun hancur Pak Pendeta. Maafkan kami Pak Pendeta, tidak maksud kami seperti itu Pak Pendeta. Jadi kami tidak masalah karena ini soal surga nanti kan bukan soal memberi persembahan sebenarnya, tapi kan Nggak cair bro, nggak apa-apa. di dalam kitab suci kami memang disampaikan bahwa bayarlah persembahan secara sukarela, jangan dengan paksaan. Pada siapa? Ya, Kepada siapa? ya artinya diperintahkan umat supaya Pada memberi siapa persembahan. membayarnya Pak Pendeta? Aku, halo host, selamat. Enggak, saya tidak mau. Selamat. Jangan suka Oke, motong selamat. Ibu. Jangan suka motong. Saya nggak suka motong-motong. Kepada siapa bayarnya Pak Pendeta? Loh. Begini ya, kami berinfak, membayar zakat, diperuntukkan kepada memang beberapa golongan yang perlu. Tetapi yang dilihat oleh Allah itu adalah niat, ikhlas kami, dan harta yang kami dapat ini ketika memberi dari mana, haram atau halal. Bukan berarti kita uangnya itu, Tuhan, ini ada 100 juta Tuhan. Semakin banyak kau memberi, semakin senang Tuhan melihatnya. Nggak ada kayak gitu. Niat kita, keikhlasan kita, sedekah kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, itu yang dilihat oleh Allah. Tetapi enggak persepuluhan diterapkan. Kalau tidak ada bagaimana Pak Pendeta? Ya akan ada pelayanan nanti dari gembala, ibu gembala entah apa, datang kepada ke rumah orang yang tidak memberikan suatu masukan biar mereka sadar. Berarti wajib, harus. Makanya saya bilang, bisa nggak dihilangkan persepuluhan biar aman para jemaat-jemaat? Nggak bisa. Karena apa? Karena sudah ketergantungan dengan persepuluhan. Apanya Boleh saya pelayanan tanggapi? kok ditagih? Apanya pelayanan kok ditagih ke rumah? Ya, Ada. Datang ke rumah nagih, udah kayak cicilan motor aja. kalau lihat dasar kenapa diberlakukan perpuluhan itu, Iya. kan jelas ayatnya, dan ujilah aku, kata firman Tuhan, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit kepadamu. Jadi memberi persepuluhan itu karena Di sudah mana di situ diberkati. tulisan persepuluhan? Ujilah aku. Ujilah aku kok persepuluhan larinya? Enggak kan? Sementara Tuhan kamu, sementara maaf ya Pak Pendeta, sementara Yesus mengatakan, katanya menerima Yesus sebagai juru selamat, memberi dirimu dibaptis, sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Kenapa nggak diuji nyali seperti itu aja? Ini kan konteks ini pekerjaan umat, usaha mereka. Tidak Bagaimana ada di situ supaya menyangkut tentang persepuluhan. Makanya begini Pak Pendeta, maaf ya, boleh dong saya berpikir begini. Kenapa diterapkan persepuluhan? Persepuluhan itu adalah 10% dari hasil kita selama sebulan. ya, Entah ya kan? Nah, Ya. sementara kolekte, ketika kita memberi kolekte, kita kan nggak tahu. Mana tahu dikasih cuma 2.000, ya kan? Nah, kolekte ini kan yang lewat bukan satu kotak aja. Lewat lagi berikutnya, ya kan? Nah, siapa tahu cuma 2.000. Pas dihitung, cuma dapatnya 60.000, 62.500, 63.000. Nah, targetnya yang besar bagaimana? Persepuluhan. Ada orang gaji 5 juta, 10% aja 500.000. Kali 10 jemaat saja sudah 5 juta. Bayangkan. ya. Ya. Puji Tuhan lah, berarti jemaat Puji Tuhan. diberkati, mereka berbuat. Berarti, semoga Tuhan memberikan kita. Dan kita berikan. Yang penting urus agama masing-masing. Untuk cicilannya. Amin. Amin. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak, coba mungkin aku baru gabung ini Pak Adinda Pendeta Yusuf ya. Enggak, jadi apa? Lompat dari atas Monas, Bang Faruk. Loh, kenapa kamu sama ke iblis? Enggak ada ini. Komen-komen ini lompat ke Faruk katanya. Iya, Iya, lompat dari Monas. itu. Karena iblis lah, iblis lah yang nyuruh Yesus lompat dari atas Wah, enggak itu tulisan loh, saya hanya mengingatkan.
Lompat dari atas Monas katanya. Ya harusnya gini Adinda ya, yang lompat itu harusnya Edis, karena dia ngakui tidak ada ayat dalam Bible di mana Yesus melarang kalian untuk kawin dengan mama kandung kalian. Cuman aku tuh nggak mau bahas itu. Entah, aku baru gabung ini ya. Tadi itu Dari tadi Bang Faru nggak ikut ah. Ya Dinda pendeta ini, Dinda Yusuf ini sudah sampaikan nggak tadi ke kalian? Sebulan dia bisa dapat berapa dia dari jemaatnya? Ya, lupa aku. Nggak Kalau jujur ya, saya tinggal di Sumatera. Loh, kenapa ini pada mati? pada mati. Innalillahi. Siapa yang Enggak mati Pendeta layar. mati. Jadi Layarnya mati. Oh, Pak Pendeta. Oh, itu lagi Roh Kudus masuk. udah. Tenangkan dulu, tenangkan. nggak Coba naik? sekira berapa? Oh, udah, Bapak udah. Sina Butar naik kok, makanya kayak gitu. Lanjut Pak Pendeta, silakan. Ya, kalau masalah tunjangan kami di gereja hanya cukup biaya keluarganya 3 juta per bulan. Enggak, kamulasi semuanya, kamulasinya gitu loh Dinda. Iya, sama semua ini 3 juta beli beras kami. Tidak, maksudnya perpuluhan semuanya terkumpul semua itu. Persembahan pendeta dalam lagi. 1 bulan terkumpul yang dikasih jemaat 5 sampai 6 juta. 1 bulan. Iya. 5 sampai 6 juta. Jadi Bukan suatu tipu-tipu dapat 5-6 juta. oh enggak. Ah, udah salah kan Nur hari tunang ini. Iyalah Pak Pendeta, mohon maafkan saya. Kan saya bilang tadi, Jangan selalu mengatakan terima Yesus sebagai juru selamat dan jadikan dia iya, Tuhan. tunjangan kami, gaji kami sekeluarga. Saya punya anak 2, saya punya istri, ada 4 orang kami dapat gaji dari gereja 3 juta. Kalau semuanya 5 sampai 6 juta itu Itu persembahan seluruh jemaat yang dikasih ke gereja. Oh, di luar dari angka 3 juta itu ada pendapatan lain lagi enggak? Enggak ada. Dulu saya ngajar tapi saya udah stop ngajar. kenapa? Karena kemarin saya rencana mau dipindah, jadi saya berhenti mengajar. Karena gereja Protestan ini ada mutasinya, bukan seperti karismatik seumur hidup. Itu 5 sampai 6 juta kolektenya per bulan. Yang dikasih jemaat ke gereja ya, terkumpul semua. Ih, gila, 10 bulan aja 260 juta ya. Ya, Tapi kami dapat gaji 3 juta. Itu di luar perpuluhan. Itu di luar perpuluhan itu kan Dinda. Iya. Semua kumpul semua, perpuluhan, kolekte, ucapan syukur. Berarti jemaat dia sedikit ini, iya kan? Sikit betul. Iya, berapa orang jemaatnya? 35 kakak. Di 35 aja sudah sampai 6 juta loh. Seharusnya, tapi itu tadi memberi perpuluhan tidak diwajibkan. Kesadaran ada yang nggak memberi sampai hari ini. Yang memberi perpuluhan di tempat kami ini sekitar 25%. Nah, Yang lainnya Iya, belum. udah. Kan, Pak Kami Pendeta? kami sudah tahu ada yang tidak memberi sampai hari ini. Bahkan sudah ada hampir 1 jam Dinda di sini, satu pun dari teman-teman Kristen nggak ada yang ngasih kau perpuluhan ini, teman. Jadi jangan orang Nggak ada yang bangga benar-benar Levi terlalu iri dengan Iya, karena gini Dinda, abang itu udah tahu. Oten itu pelit-pelit, tahu. makanya Bang Faru. Masalah perpuluhan itulah apanya, faktanya orang Kristen sampai hari ini ya sudah tertulis pun tidak bisa juga melakukan kan. Jadi Karena pendeta pelit, kan? boleh nggak kerja? Nggak gini itu gitu. Dulu saya kan ngajar, saya bilang. Jujur itu apa? Jujur Dinda pendeta, Dinda ya. Jemaatmu ya, oten ini menurutmu orangnya royal atau pelit-pelit? Ya sebab tergantung ini pribadinya, kalau sudah bertobat dengan royal. Sepengetahuanmu lah, sepengetahuanmu Dinda, kau merasakan ini kan, sudah berapa lama kamu jadi pendeta kan Dinda kan? Ya. Menurutmu umatmu oten ini pelit-pelit atau royal? Kalau saya menilai sih enggak royal, enggak pelit sebenarnya, tapi karena kondisi ekonomi, rata-rata jemaat kami petani. Petani Orang jagung. Iya. Ada yang tukang. Kok bisa susah tapi ikut Yesus pasti sejahtera. Mana ada dibilang kayak gitu ya. Itu Loh, jadi keselamatan itu apa makna keselamatan itu? Abang Far mempelintir itu. Tapi keselamatan menjanjikan keselamatan. Enggak.
Artinya menjadi orang Kristen tidak harus bahagia kaya raya, nggak ada. Enggak gini, kan gini, teman-teman Kristen kadang naik ke atas, dia hina aku. Faruk, udah nggak makan lagi kok, satpam katanya. Makanya orang Bang Rupanya Far, kiri-kiri juga nya. jadi gitu Bang Faru, jangan terlalu iri dengan orang Kristen. Begitulah ajarannya. Ya, saya saksikan ini karena saya udah 20 tahun juga melayani jadi gembala gereja. Oh, gini Pak Adinda Pendeta. Ya, Ada nggak Yesus itu mengajarkan kalian, ingat ya, Yesus itu mengajarkan kalian untuk tunduk dan patuh kepada pemimpin. pemimpin mana ini? Organisasi atau? Pemimpin negeri kalian tinggal, pemimpin di negeri mana kalian tinggal. Iya, diperintahkan begitu. Iya, pemimpin di negeri. Hormati pemimpinmu, ada ayatnya itu memang. Iya, di mana itu ada ayatnya? Yesus ya yang berkata ya. Oh, ada di kitab Injil. Iya, di kitab apa? Ayo cari sendirilah, saya nggak ingat lagi. Pendeta lo nggak tahu Bibelnya. Tapi intinya bahwa dalam bernegara kita harus tunduk kepada pemerintah. Hah? Dalam bernegara harus taat, hormati kepada pemimpin. Iya, di mana itu ayatnya, di mana? Ya, kita carilah dulu ya. Iya. Iya, carilah dulu, cari. Apa dulu? Julius, Bapak Julius. Halo Bapak. Bapak Julius nyalakan. Ya, Roma pasal 13 ayat 1. Itu Tiap-tiap perkataan orang Paulus. harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada Itu pemerintah perkataan yang tidak Paulus. berasal dari Allah. Paulus itu tidak. Itu Paulus yang bilang, bukan Yesus. Paulus. Jadi Paulus ini siapa? Iya, Dinda pun kalau aku tanya Paulus itu siapa nggak tahu. Siapa Bapak Paulus? Nah, kitab Roma ini bukan kitab Injil. Dari mana Roma Injil? Ini kan nggak ada. Kitab Roma Injil katanya. Kitab Roma ini kan bagian dari kitab suci Kristen. Kitab Roma itu surat Paulus di Kepada dalam jemaat iman Roma. Kristen yang dikatakan Injil, dengan Dinda yang dikatakan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Inilah keempat Injil yang ada pada kalian. Iya betul, 4 Injil. Kitab Tapi di luar maksudnya dari itu bukan kitabnya, bukan Injil. Kitab Roma Gimana ini? bukan. Kita nggak tahu apa cemana itu. Iya, saya setuju. Cuma apa yang tertulis di ayat Roma tadi itu kan memang bagian dari firman Tuhan. Oke, baca 2 Korintus 11 nomor 17. Ngapain saya baca-baca aja lah. Gak boleh kayak gitu. Naik darahnya. Ini Roma 13 tadi saya baru baca. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Kan ayatnya jelas. Tiap-tiap orang. Ya, tadi Anda bilang kan, takluk tadi kepada Anda bilang kan, ya Anda bilang kan, di dalam Bible itu firman Tuhan kan. Ini saya baca nomor apa ini? Nomor 2 Korintus ya. Ini 2 Korintus 11 nomor 17 ini. Apakah tulisan Paulus itu firman Tuhan? Ini, apa kata Paulus ini? Ini Bapak Pendeta pun nggak tahu Biblenya. Cemana Bapak Pendeta ini? Adinda Pendeta ini. Enggak, saya pun jujur sama kalian, bukannya kalian percaya sama Tuhan Yesus itunya. Ini. Masalah apa bohong? Cuman mau kita percaya. Apa yang aku 2 katakan? Korintus 11:17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegahan. Dia menyatakan dia adalah orang yang bodoh. Dan apa yang dikatakan Paulus itu bukan firman Tuhan. Kok Bapak Pendeta bilang firman Tuhan? Lari-lari kalian itu, sesat kalian itu. Lihat konteksnya. Kau itu Faruk. Tersesat Lihat kau. konteksnya. Tadi persepuluhan belum udah saya jelaskan kan, kalian belum puas kan? Lari lagi kemana-mana. Udah puas. Kami udah paham Pak Pendeta. Jadi kenapa disuruh tadi hapus? Hah? Tadi disuruh hapus
ayat itu? Iya, makanya saya bilang, kenapa nggak dihapus saja kalau toh juga ternyata dia tidak wajib. Janganlah. Itu kami jemaat suara Tuhan itu. Janganlah. Suara Tuhan itu. Kami jemaat tidak mau dihapus. Dengar Kak Aritona. Iya, Itu enggak, Pak Pen, maaf Pak Pen, bukan saya mau suara memotong. Tuhan itu, Karena firman cara Tuhan. Pak Pendeta itu janganlah seolah kayak gini, aku bilang gini. Nah, nanti Mama buang ya es krimnya ya. Janganlah Maha. Jadi kayak dia takut tidak dapat gitu loh. bukan masalah itu. Kami sebagai pendeta memberikan contoh juga, memberi perpuluhan. Bukan kami hanya menerima gaji, tapi kami juga menjadi teladan memberi perpuluhan apa yang kami dapatkan dari penghasilan. Nah, sekarang begini. Seandainya persepuluhan itu tidak ada, apakah kolektif itu bisa untuk menggaji pendeta? Bisa. Tapi 5 Bisa. juta kan katanya. Bagaimana? Tapi 5-6 juta itu sudah semuanya ikut persepuluhan. Seandainya persepuluhan tidak ada, apakah kolektif dalam sebulan sampai 2-3 juta? Ya betul, sampai segitu. Artinya untuk biaya operasional lain dikurangi gitu, paling seperti itu. Misalnya semua. operasional. Seandainya jemaat ini tidak ada, bagaimana Pak Pendeta? Ya kita berdoa, beriman. Biar ada. Gak ada yang salah, gak ada yang lucu. Tap layar ya, di tap layarnya teman-teman ya. Tolong di tap layarnya, di share teman-teman ya. Lu orange-nya jangan lupa teman-teman. Aduh, ya Allah. Silakan Niko. Makanya Jalanin aja cepat. Dengan perpuluhan. Julius ini, Julius. menjadi orang Kristen itu harus Ya. memikul salib, menderita. Saya Kristen. Kristen. Oke, Kristen. Diskusi kita, Dinda. Tunggu dulu itu. Menjadi seorang Kristen itu harus menderita. Enggak, tadi dibilang dia ada nilai yang harus dibayar kalau menjadi Ya Kristen. itulah. Betul. Itu dibilang tadi. Memang harus menderita. Ya, Dinda, Julius, diskusi kita, Dinda. Oke. Oke. Tema kita hari ini, hidup oten itu menjijikkan. Kenapa menjijikkan? Ada beberapa narasi-narasi yang kita sampaikan tadi perihal tentang aturan. Di mana narasi dari aturan-aturan tersebut yang kita paparkan tadi ternyata tidak ada rujukannya dan tidak ada aturannya yang disampaikan oleh Yesus dalam Bible kalian. Sekarang kita coba berpindah ke perihal tentang berpakaian. Batas-batas yang dikatakan aurat atau bagian dari tubuh laki-laki dan perempuan yang nggak boleh kelihatan. Yang jadi pertanyaannya, adakah ayat dalam Bible di mana Yesus menyampaikan kepada kalian batasan-batasan bagian tubuh baik laki-laki maupun perempuan yang tak boleh diperlihatkan di muka umum? Adakah? Tidak ada. Tapi Tidak ada. Tapi orang Kristen zaman dulu 2000 tahun yang lalu sudah tahu adat istiadat. Ya. Nah, saya tidak tanya adat istiadat. Brono. Tidak, saya tidak Contoh. bertanya tentang adat. Cina. Saya tidak Ya, Cina itu lebih saya baik tidak daripada bertanya kita. soal adat istiadat. Ya, Cina itu lebih Saya baik nggak daripada bertanya kita. adat istiadat. Pakaiannya. Gimana? Ya, Amerika lebih baik daripada kita juga pakaiannya. Iya, Ya, tidak iya. perlu ada di Alkitab itu sudah aturan manusia. Oke. Ya. Intinya kan, ya, seandainya pun ada teman Kristen ini yang bertelanjang, itu nggak masalah kan? Kalau dia bertelanjang dia orang gila. Nah, Ya, aturannya orang ada gila kan? dia. Sekarang Yang saya orang tanyakan, Kristen ada larangannya? Ada nggak orang Kristen yang telanjang? Nah, Nah, yang saya nggak Nah, tanyakan justru- ada orang Kristen yang telanjang. Justru Yang saya orang tanya, sembahyang di Mekah itu nggak pakai celana dalam. oke, yang Ya, saya tanyakan, itu. adakah aturan yang disampaikan oleh Yesus untuk kalian tentang bagaimana tata cara berpakaian kalian atau batasan-batasan aurat bagian dari tubuh laki-laki ataupun perempuan yang tidak boleh diperlihatkan di muka umum, ada atau tidak?
Loh, orang Kristen biar tidak ada aturan dia sudah tertib, sudah tahu bahwa itu yang bertentangan dengan Yang saya tanyakan Dinda, Jangankan itu. ada tidak Kita aturan lihat dan orang ketentuannya? aja. Oke, kita lihat orang kita merangsang aja, itu sudah dosa. Enggak, saya bahas merangsang kok merangsang. Kalau kita Satu saja, aurat, satu aja. masih lihat aurat kita, berarti kita iblis yang Pak, merangsang lihat orang. ini Pak. Ini kira-kira di mana nih Pak? Ya. Nih. Nah ini. Nah ini pembaptisan ya. Pembaptisan ya. Pegang-pegang. Wih. Ini karismatik ini. Baptisan salam. Kristen nggak? Jangan itu, jangan tutup, tutup itu. Tutup aja, tutup. Itu tidak jadi masalah karena otak orang Kristen itu tidak selangkangan saja, tidak seperti orang lain, tidak punya selangkangan di barat. Iya, intinya itu ya, di barat orang itu mandi di pembelaan pantai, Anda. ya, pakai Julius, sempak, tidak diperkosa. Ya Julius, saya tidak membahas itu. Pokok inti yang mau saya tanyakan ini, ada atau tidak aturan dan ketentuan perihal tentang batasan aurat bagi laki-laki dan perempuan di Bible, ada atau tidak? Gitu loh. Itu aja kamu jawab. Kalau kamu membela diri, karena kami umat Kristen ini lebih mengutamakan ini, itu urusanmu, itu pribadimu. Yang saya tanyakan ada atau tidak? Silakan. Julius, jawab. Dinda, ada atau tidak? Julius, Oke Bunda Rahma. Oke Bunda Rahma. Masya Allah. Masya Allah. Julius, Cantiknya Bunda Rahma. ada atau tidak? Dinda Julius, Kemiut dia tuh, kemiut. dia di mute, dia nggak akan dibuka lagi. Julius, Kapan dia buka? Buka. ya ada atau tidak ketentuannya di Bible-mu tentang batasan aurat bagi laki-laki dan perempuan? Sama di Al-Quran saya bilang tidak ada larangan. Tidak ada ya, tidak ada. Ya, tidak ada larangan kayu kena. Tidak ada. Nah, sekarang saya ya, saya paparkan dulu ya kajian saya ya, sahabat tidak? Saya paparkan kajian saya. Ini ya, bentar ya. Mana ya? Bentar. Nih, bagi babi pun tidak ada aturan dan ketentuan tentang mereka berpakaian. Dan bagi babi, ketika mereka seperti ini, tak ditutupi sehelai benang pun, mereka anggap ini adalah kebabi-babian, bukan monyet-monyetan, atau bukan keanjing-anjingan. Dengan mereka tidak memiliki aturan atau tidak memiliki ketentuan tentang batasan aurat atau bagian tubuh yang kelihatan, larangan bagian tubuh yang kelihatan, mereka menganggap itu hal yang biasa. Karena untuk norma yang berlaku, untuk aturan yang berlaku, itu tidak berlaku bagi mereka. Karena bagi mereka cukup sopan ketika mereka berpenampilan tanpa sehelai benang pun. Yang jadi pertanyaannya, ketika Dinda Julius tidak punya aturan tentang batasan aurat sebagai laki-laki dan juga perempuan, babi juga tidak punya aturan tentang batasan aurat, bagian tubuhnya yang nggak boleh kelihatan dan tidak boleh kelihatan, bagian dari tubuh yang nggak boleh kelihatan. Yang jadi pertanyaannya, kok mirip sama babi? Kok sama Julius sama babi? Bisa saya jawab? Hah? Bisa saya jawab? Iya. Nah, Silakan dijawab. Sama nggak ketika Anda tidak punya aturan tentang Ya. pakaian, babi juga tidak punya aturan tentang pakaian, sama Ya. nggak? Iblis pun tidak Yusuf punya mukanya aturan sedih kali loh, waktu pakaian dia. Apakah Anda seperti iblis? Pak Pendeta Yusuf sedih kali mukanya, tuh kan? Iblis pun tidak ada larangan pakaian di Al-Quran. Pertanyaannya, apakah Anda bisa seperti iblis? Lari ke iblis. Sama. Ya sama
itu soalnya sama. Mau lari ke iblis. Sama soalnya. Iblis di Al-Quran tidak ada larangan dia berpakaian. Ya? Lu. Iya. Iya iblis. Sama. Kau sama iblis. Kau yang sama iblis. Masalah pakaian. Iblis pun tidak ada aturan tentang berpakaian. Sama menutupi juga aurat. dengan babi. Sama, oke, tambah lagi satu. Baik-baik. Ya, Julius sama dengan babi dan sama dengan iblis. Bisa tidak Pak Pendeta tertentu. iblis pun memang nggak ada ketentuan tentang berpakaian. Pak Pendeta ngusap. Minggir Pak Pendeta, minggir. Pasang Pak Pendetanya. Apa itu? Ya, coba Pak Pendeta, Dinda Pendeta Yusuf, silakan tanggapin. Apa pertanyaannya? Ya kan tadi udah dikaji nih sama Julius. Selaku iman Kristen, kalian tidak punya ketentuan dan juga aturan tentang berpakaian atau batas bagian tubuh kalian, laki-laki ataupun perempuan yang tidak boleh diperlihatkan. Gak ada aturannya. Dan babi pun gak ada aturannya. Gitu loh. Tentang bagian tubuh mereka yang mana boleh diperlihatkan dan mana tidak boleh diperlihatkan. Yang jadi pertanyaan, kok mirip sama babi? Pak Pendeta, setan juga Ya, tidak punya sebenarnya- berpakaian di Al-Quran. Sama. Di Alkitab ada aturan juga dalam berpakaian. Satu Pak tahun Julius tadi nggak ada. Ada aturannya dari Yesus. Di mana tertulis? Nanti- Aturan dari Yesus di mana? kalau beribadah telanjang semua ke dalam gereja. Iya, Ada. di mana aturannya tertulis dalam Bible dari Yesus di mana? Di dalam 1 Timotius 1 Timotius berapa? ayat 9. Apa? 1 Timotius pasal 2 ayat 9. Bentar ya. Jangan Ini terus juga- berpatokan di kitab Injil. Ya, Ini kitab sebenarnya Roma tulisan itu Paulus firman lagi. Allah juga, Bang Faruk. 1 Perkataan Timotius Paulus juga lagi. firman Allah. Jangan paksa harus di Bible semua, di Injil. Yuk, harus di Bible lah. Jangan paksa di Injil. 1 Timotius Pasal 2 ayat 9. Timotius 1 Timotius pasal 2 ayat 9. 2 nomor 9 ya. Ingat ya, saya tanyakan perkataan Yesus ya. Nih, jangan bagi para perempuan hendaklah mereka berdandan dengan cara yang pantas serta bijak, bijak memilih pakaian yang sopan dan rapi. Jangan suka memamerkan diri dengan menghias rambut secara berlebihan atau mengenakan banyak perhiasan, mutiara dan pakaian mahal. Di sini gak ada juga ditentukan bagian tubuh yang boleh kelihatan, gak ada. Gak nyambung datanya ini. Itu Gak ada. Alkitab tafsiran apa yang abang baca itu? Loh, kok tafsiran? Terjemahan baru. Hah? Alkitab terjemahan apa yang abang baca itu? TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Ah, itu ndak ini kata-katanya. Nah, Di sini tapi ini dibikin kan terjemahan Bible-mu juga. ada terjemahan lama. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Itu apanya? Oke, hendaklah mereka berdandan dengan pantas, ya kan? Pantas dan sederhana. Iya, pantas dan sederhana. Sekarang Dan sopan. kita tanya. Itu batasannya. Kita tanya lagi, ya kan? Oke, kita buka data lagi. Atau Bagi babi pun ini cukup pantas, pendeta. Cukup pantas Almarhum bagi daging babi itu enggak membawa kematian. Tidak Almarhum. ditutupi selai benang pun bagi babi cukup pantas. Babi yang lain pun mengatakan begini pantas. Loh, Pantas kok juga bagi begini. pula abang kasih perumpamaan? Kenapa nggak tumbuh sekalian kambing? Karena kan sama-sama nggak punya aturan, babi juga nggak punya aturan. Kambing ada aturan kambing. Dan begini pun pantas juga bagi babi, begini. Kerbau ada aturannya juga. Biar sembarangan juga dia. Nih, ini Kalau ke toilet orang muslim kan harus memang diatur di dalam Al-Quran. Pakai makanya kaki saya kiri, bilang tadi. keluar kaki kanan. Makanya saya bilang tadi, ya, seluruh binatang itu tidak memiliki aturan. Jadi Atau disebut dengan syariat. Mereka tidak punya aturan. Mereka boleh menentukan hidup mereka menurut persangkaan mereka saja.
Dan babi ini adalah salah satu binatang yang mewakili binatang yang lainnya aku buat. Mewakili monyet, anjing, babi yang jadi perumpamaan ini operasinya. Itu salah itu. Yang jadi pertanyaannya di pendeta, kenapa gitu loh? Ketika kau tidak punya aturan, kenapa sama babi dan binatang lainnya yang nggak punya aturan? Loh, Alkitab tadi kan prakteknya kan kami sopan kalau ini ke gereja berpakaian sederhana. Yang layak menurut kalian kan? Loh, jadi? Nah, bagi babi pun kayak gitu layak bagi dia. Itu keliru juga perumpamaan itu. Abang sesat itu Perumpamaan pikirannya. lagi. Binatang tetap binatang, manusia beda. Oke, Manusia sekarang saya itu tanya. makhluk yang mulia. Sekarang saya tanya sama pendeta. Ini maaf ini ada pendeta. Pakai jas dan Apa bayar. yang membedakan kamu sama babi? Silakan. Nah, sama abang bedanya apa sama Ya. binatang? Loh, balik. Kenapa abang pakai baju? Karena beda dengan babi. Nah, karena aku beda gitu loh. Beda Kalau dengan kau tanya babi, aku kan? apa bedanya? Dengar tidak? Kalau kau tanya aku apa bedanya kau sama babi? Banyak. Dari ujung rambut sampai ujung rambutku itu beda sama babi. Perihal lagi tentang ketentuan. Aku punya aturan selaku iman Islam. Tak boleh begini, tak boleh begitu, tak boleh begini, tak boleh begitu. Kalau kau kan tadi kita kaji, kau nggak punya aturan. Kenapa nggak ada Babi aturan? punya Ada dalam aturan. Alkitab kami. Maka sama babi. Saya Jika memang kau menyatakan lebih Saya- baik, saya jika sesat memang kau pikiranmu lebih itu, baik, sesat kalian mau pikiranmu, menyatakan kalian lebih Janibal. baik daripada babi. Kapan Saya kamu sama lompat dari atas Kalian mau Monas? menyatakan lebih baik daripada babi. Ayo. Kamu lompat dari atas Coba Monas. paparkan kepada kami gitu loh. Apa bedanya kalian sama babi? Silakan. Beda. Jangan lari-lari lah layarmu. Kamu ini memang untuk menaikkan followersnya ini kayak gini terus nyerang ajaran Kristen. Ya, maafkan dia lah, Pak Pendeta, maafkan dia. Bukan dimaafkan, ini masuk neraka itu nanti. Masuk neraka. Saya yakin masuk neraka itu. Cara ngomongnya nggak bagus. Jadi begini, Ibu, di Alkitab kami ada aturan dalam berpakaian, sederhana, sopan. Jadi itu kan sudah disampaikan. Beda dengan Mana aturannya tertulis di mana? Dari Yesus di mana? yang penting sudah dibacakan tadi kan. Pakai tank top boleh nggak? Aturan di dalam nggak punya aturan, aku yang kau salahkan. Pak Pendeta. Kapan pakai kamu yang lompat ke atas sederhana, Monas, yang tidak Syanibar? berlebihan, ya kan? Hah? Kalau seandainya hanya pakai tank top aja boleh nggak? Apa itu? Tank top. Apa stop itu ya? Oh, tank top Baju you pakai can see. Baju you Tato. can see. Baju you can see. Ada mana? Satu. Enggak boleh. Ada nggak? Enggak kan nggak ada larangannya. Intinya berpakaian sederhana itu kan sederhana. Kurang Sopan. bahan. Ah, Kan kurang kamu- bahan. Kan bisa juga ini menggoda laki-laki, menggoda orang lain untuk jatuh dalam dosa. Kalau gini boleh nggak? Kalau Nggak gini dilarang, boleh nggak? kalau Bentar itu. menggoda, Bang. Syanibar. Bentar itu. Kalau gini Bedanya- boleh nggak? Kalau gini. Ya, kalau Pak sama Syanibar kau dengan banget babi. itu. Sama kau Nggak banget gini. sekali tuh. Kalau gini boleh nggak? Kalau gini. Makan Boleh daging babi nggak? itu Syanibar. Makan Kalau babi kayak gini itu. boleh nggak? Cuman perutnya jadi tutupin gitu loh. Pendeta, Ya maafkan kalau kalian jadi saya, babi ya, Pak boleh. Pendeta. Kalau kamu mau jadi babi. Kalau Syanibar gini kalau mau boleh jadi ya. babi. Pendeta ya. jadi patuh sama dengan babi. Kalau kayak gini boleh nggak kayak gini? Syanibar kalau mau jadi babi boleh seperti itu kamu. Loh kok marah Dinda? Oh enggak, saya masih Kok terlalu bisa diri sama kuasai babi? diri. Terlalu iri sama babi. Kalian yang babi, Ya. Kok terlalu kau yang iri babi sama juga. babi? Kau pakai pula ilustrasi babi apanya? Orang Kristen. Di Alkitab Biar aja Pak Pendeta. Babinya kumpul aja sini, mana kasih buat kita sini. Nanti kita makan, Aduh, Faruk, nanti kita makan babi. bertobat kalian itu jadi Islam. Nggak ngerti kalian Al-Quran kalian. Loh, kok nggak ngerti? Kayak Kan yang kalian ada tidak aturan- mempercayai
yang nggak ada aturan Ya kan bersama ini di Bible Injil. Bapak, Pak. Kalian mempercayai hadis sama Bapak- kata-kata ulama. Bapak kenapa nggak mikirnya dari tadi simpel gitu loh? Iya juga ya, nggak ada memang aturan harus begini, harus begitu, pakaian Enggak kami. lah. Nggak ada. Kok kenapa nggak bisa mikirnya begitu, Pak? Akui saja gitu. Iya juga ya, nggak ada. Ada kalau misalnya kami sama Aturan babi, dilakukan juga tentu tidak kami ke dilarang gereja kawin sama telanjang, setan. Bu Yanti. Ada enggak aturan itu? Apa, Pak? Aturan Ada, apa? Ada aturan di Al-Quran melarang kawin Hah? sama setan. Ada enggak larangan kawin sama setan di Al-Quran? Kawin sama setan. Ya, di Al-Quran ada Mana? enggak larangannya? Muhammad sudah disindir Nggak ada, sama kan? setan. Hey, di Al-Quran itu Muhammad sudah kena larangannya sindir ada. setan. Nggak boleh kawinnya sama ini, sama ini, sama ini. Setan itu Mereka jin. itu cium batu. Setan itu bukan jenis manusia. Mereka cium batu, Kita bisa berbuat minum sembarang. kucing onta. Enggak ada di Alkitab kita bisa buat sembarang. Weh, pendeta Ngomong biang. satu-satu Nggak bisa, sesama kan? sesama penghuni neraka, satu-satu ngomongnya dong biang. Bapak. Jangan Pendeta biang. Yusuf ngomong apa tadi? Yusuf. Minum tadi, kencing ngomong onta. apa tadi? Ngomong apa tadi? Di Sierra apa? Kau jangan Cium- hujat kau si anjing. Hah? Cium batu. Kamu hujat kau kan? Babi kau memang. Kau yang Orang babi juga lah. Kau babi, kau bangsat kau. Penghujat kau tai. Kau yang basah juga. Apa? Apa yang Apa? Masa Lu kalian yang kelahi babi kalau kelahi itu tadi kan? setan namanya itu. penghujat Jangan kau kelahi anjing. lah. Anjing Yang kalian kau babi. kau juga sama aja. Ketawa-ketawa aja kita. Tahu diam. Kenapa kau mau hujat kalau gitu anjing? Hah? Kau yang anjing. Kenapa kau mau hujat anjing? Hah? Loh, apaan yang dihujat? Kau ngomong apa tadi coba? Semua dengar sini kau ngomong apa tadi? Loh. Saya diam-diam aja kalau kau tahu-tahu kau diam. Kau udah mau hujat marah. Tai kau memang. Kau yang babi. Kau di mana kau? Kau di mana? Di mana Cari kau sendiri. Vietnam? Di mana kau Vietnam? Pendeta, nggak usah dilawan nih. Pulang aja Pak Pendeta, turun aja Diam sudah. kau Julius. Jadi Kau pakai Julius kelahi. diam kau. Kau tahu banget diam. Kau juga sama aja kau tai kau. Biar kami tai, enggak apa-apa. Tai kau. Teman Iya, kau hujat nggak kau apa-apa. kata bela. Babi kau memang. Iya, enggak apa-apa. Ah. Memang kalau kami babi-babi betul, enggak mungkin kan? Iya, Tetap kau betul. manusia. Babi kau betul. Enggak ada aturan Iya, gitu. sembarang aja enggak apa-apa. Ya, diam kau. Iya. Ya, kau babi memang. Iya, enggak apa-apa. Ya udah bagus. Terima kasih. Ya, Kau biasa babi. aja lah. Memangnya Ya udah, aku babi saya memang. jadi Ya kurus kalau Bapak olok terus, enggak kan? Enggak, Nggak ada bisa sakitnya. Bisa puas. Iya, bisa puas kau babi. Jangan kok marah mama, masukkan. Marah nanti kau di handphone lagi otakmu. Itulah kualitas Islam. Marah, tidak marah aja maunya. Nah, diam kau, Ro, dan main ngomong baca aja kau Jimmy, bangsa. Itu Diam kau, kualitas kau apa Islam. kau? Memang Kau nggak tahu apa kau, tai. Diam kau. F2. Jam 8. Kami dibilang seperti babi enggak marah, biasa-biasa aja. Ya apa? Aku juga kalau bilang babi kita masalah, tapi kalau dia ngomong hujat nabi kami marah. Ya, Ya, ya memang diam nggak boleh kau itu. dihujat lah. Tapi kalau kami Kau dihujat, dihujat ada tadi? masalah. Teman kamu hujat tadi nggak? Aku tanya kau. Nggak tahu. Enggak. Kalau kau yang menghujat agamanya orang, nabinya orang gimana? Nabi Apa yang kau hujat? Kau punya nabi? Hah? Kau punya nabi? Apa yang hujat? Apa yang hujat? Iya, yang hujat kalian kan? Apa yang hujat? Enggak, kau punya nabi. Emang punya nabi. Emang punya. Oh, nabi aja nabi coba-coba comot kau. Sekarang gini aja Pak Yunus, Anda sendiri yang mengatakan tidak ada aturan. Rasain abang tuh Halo, marah. poda. Kok kalau tidak ngomong jangan berisik. Begini, dari tadi kita nggak ada penghujatan. Kita mencari data tentang aturan dan larangan. Bahkan di dalam Bible sendiri, adakah larangan tidak boleh kita mengawini ibu kandung kita? Ada nggak, Papa Julius? Di Al-Quran ada tuh. Surat An-Nisa ayat 23. Diharamkan bagi kamu menikahi ayah ibumu kandung, ibu mertuamu, saudara-saudara dari ayahmu. Ada. Ya, Sekarang nah, di dalam Bible ada nggak? tidak ada. Tapi Tidak. orang Kristen tidak mungkin melakukan itu.
Ya walaupun kalau manusia ini walaupun tidak punya agama, tidak mungkin berbuat kawin sama ibunya. Ya, jangan bilang tidak mungkin, Pak. Jangan bilang tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Sebetulnya ada kisahnya Pak, kenyataannya di Bible ada dikisahkan anak yang berzina dengan bapaknya di situ ada Pak. Tidak ada larangan berzina. Tidak ada hukuman bagi mereka yang berzina, dalam Bible ada Pak. Jadi kalau tidak ada larangan, boleh dong. Ya tidak boleh lah. Di dalam Al-Quran juga tidak dilarang makan racun kan? Masa kita mau makan racun? Ayo, ibu mau makan racun nggak? Nggak mungkin kan? Gini ada. Mati membunuh diri itu adalah perbuatan yang zolim. Ya itu kan bunuh diri, tapi kalau makan racun kan tidak ada larangan. Makan racun itu emangnya nggak bunuh diri? Diharamkan bagi kamu yang membuat mudarat bagimu. Itu ada dalam Islam Bang, yang membuat celaka. Di Islam itu aturannya ada semua Pak, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi lengkap. Iya. Komplit Pak aturannya. Larangan makan racun Ya, itu. kalau Kristen, Bapak Julius, Bapak Julius, larangan makan racun itu kan sama saja bundir, benar kan? Nah itu dilarang di dalam Islam, gitu loh, ya. Nah, sementara di dalam Bible kalian, Markus 16 itu Yesus mengatakan, yang menerima Yesus sebagai juru selamat, memberi dirinya dibaptis, sekalipun dia minum racun maut, dia tidak akan celaka. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dia menjamin keselamatan bagi orang-orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tanda-tandanya apa? Sekalipun minum racun maut tidak akan mati. Nah, sudahkah Bapak Julius minum racun maut? Nah, permasalahannya, apakah saya mau mencobai Tuhan? Loh, bukan. Kalau saya makan racun saya tidak mati. Itu mencobai Tuhan. Itu tanda-tanda tentang orang beriman. Orang Kristen mengerti nggak? dilarang mencobai Tuhanmu. Sebentar Pak Julius. Jangan kau cobai. Tenang, Bapak bicara sama seorang perempuan. Masa Bapak kayak begini sih di rumah sama bininya? Aku ingin yang benar. Ya sabar apakah dulu. salah itu? Apakah salah? Nah, sabar dulu. Mencobai Tuhan itu apakah salah? Sebentar. Ini bukan mencobai Tuhan. Apakah Tuhan dibaptis? Yesus dibaptis. Nah, yang apakah Yesus menyelamatkan dirinya sendiri? Dia memang Tuhan. Saya bertanya, di dalam Markus 16, siapa yang memberi dirinya dibaptis, ya, dan menerima Yesus sebagai juru selamat, dia akan diselamatkan. Coba bacalah Markus 16, Pak. Tidak ada itu. Oke, saya baca ya, Pak. Orang yang dibaptis itu namanya Pak, saya baca ini, Pak. Saya baca aja deh, ya. Ini saya baca. Kita suci Anda ya. Markus 16 mulai dari nomor 15. Nah, ini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang-orang percaya kepada Yesus itu akan diselamatkan. Inilah tanda-tandanya. Makanya dikatakan mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, sudahkah Anda minum racun maut? Saya pernah laksanakan itu. Saya jalan ke daerah kampung yang banyak racun. Saya berdoa, mereka kasihkan minum, saya minum, tidak apa-apa. Iya, coba Bapak Julius tidak bisa apa-apa. open cam. Bisa. Coba Bapak Julius coba sampling sekarang. Iya, Halo, sekarang. Dengarkan saya. Kalau Bapak Julius Itu nggak sesuai dengan ayat itu. Kalau Minum Bapak Julius racun minum maut. racun Semangat aku sekarang, nih. Anda baru Iya, menduga semangat. kemungkinan tidak diracun itu. Open cam. Nah, kalau Bapak Kalau Julius cuma minum waktu racun itu sekarang, saya sebentar, Kak. Saya akan dengan Ito Faru lompat, bukan dari Monas lagi. Monas kan ke Jakarta nih. Enggak. Nah, Kalau memang benar dia minum racun, ya ini pegang janjiku teman-teman ya. Kupotong rambut temanku si gondrong yang nggak bercelana di depan. Rambut si gondrong,
foto. Mana foto saya Tolong ini? cepat. Nah, coba. Sekarang Bapak Julius. Coba anjing. Hai, Mana foto saya ini? Paruh Yang dulu lah anjing kau. Poda. Ini lagi kami menantang. Foto saya ini hilang. Ya, ya udah. Saya sudah suruh open cam. Open cam. Nah, Minum. Open cam. Nih, saya sudah undang. Bapak Julius. Oke. Tepuk tangan Ita. Ita, tepuk tangan dulu. Jadi begini Bu ceritanya. Di Kampung Bentian di Kalimantan itu. Enggak, sekarang Bapak Julius. Sekarang Pak, ulangi Sekarang lagi apa? Pak. Yang Bapak cerita itu Pak Julius, itu dugaannya Bapak akan diracun, Ya. tapi belum tentu Bapak diberi racun. Masalahnya Buktikan dalam sekarang. ayat tersebut Tapi kita yakin, kita tidak akan dijaga oleh mati Tuhan. ketika minum racun. Kalau Tapi orang bukan itu minum racun, beriman, sengaja, sedikit tak boleh. saja Enggak. beriman, orang Kalau itu Bapak tidak minum akan mati racun. dalam minum racun, katanya ayat itu. Anda bisa buktikan Iya. benar? Katanya inilah tanda-tanda bagi orang yang percaya. Bapak percaya kan sama Yesus? Percaya Percaya. Bapak dibaptis? dibaptis. Tanda-tandanya sekalipun engkau minum racun maut, Bapak Julius, kau akan diselamatkan. Tapi kalau Amin. kita minum racun, berarti mencobai Tuhan kan? Tidak. Kami orang Kristen dilarang mencobai Tuhan. Oke, Iya. sekarang gini. Inilah tanda- Mencobai Tuhan orang Kristen. Coba Bapak Kalau Julius. tidak tahu nggak jadi masalah. Dengar. Tentang Siapa kata Yesus, yang- jangan Bentar, jangan Pak mencobai Bejo. Tuhanmu itu Pak pada Bejo. iblis Pak. Bapak iblis apa Kristen? Bentar, Pak Bejo. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan? Pertanyaannya, kata siapa ini merujuk kepada siapa? Nah, dengar sudah. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan? Kata siapa ini merujuk kepada siapa? A. Kepada Yesus atau B. kepada pengikut-pengikut Yesus? Ada otak. Semua orang Kristen. Oke. Ya, semua orang Kristen. Nah, betul. Apabila dibaptis, Sebentar, Pak. itu dia Sebentar, yakin Pak. diselamatkan. Saya bacakan ya. Ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Bukan kepada Yesus. Apa tanda-tandanya Yesus? Nah, Yesus mengatakan, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, sekalipun ia minum racun maut, ia tidak akan celaka. Sekarang, Pak Julius percaya kepada Yesus. Pak Julius memberi dirinya dibaptis. Sekalipun Pak Julius minum racun maut, ia tidak akan celaka, wahai umat muslim. Coba tunjukkan. Kalau saya tahu itu racun, berarti saya akan mencobai Tuhan. Enggak, di sini kan tanda-tanda untuk orang-orang. Enggak, mencobai Tuhan. Loh, ini untuk Dia orang-orang. ditanya ada orang Kristen, seluruh orang Kristen Hah, tidak mau, dia berdosa mencobai Tuhan Allahmu. ini nggak dicobai, yang mencobai Tuhan, Dicobai. yang mencobai Yesus itu Nah, hanyalah kita- iblis. kita tahu. pertanyaannya, Berarti ini omongan siapa ini? Siapa yang Kita percaya? tahu racun itu kalau kita minum mati, tahu kita itu. Oh, berarti nggak kalau diselamatkan kita ya? paksa, Betul, kalau Pak kita Yunis, berarti paksa nggak minum, diselamatkan ya? berarti kita mencobai Tuhan. Berarti nggak diselamatkan ya? Nah, berarti kita mencobai Tuhan kalau kita paksa minum. Berarti Itu nggak masalahnya. diselamatkan ya? Nah, kalau begitu pertanyaan saya, pertanyaan saya begini Pak. Mau 10 gelas pun sebentar jadi Pak Julius, masalah. Pak Julius, Kalau kita Pak tidak Julius. tahu. Sebentar Pak Julius, Pak Julius nanti kalau sama saya debat ke sini nanti Pak Julius jadi kurus. Kasihan istri Bapak. Ih, abang kok tambah kurus gara-gara debat sama Nora, kan gitu ya kan? Istri saya sudah tidak ada. Oh, istrinya nggak ada Yang lagi. 2 tahun sudah ya. Promo dia. Nah, Pak Julius, satu-satunya ayat tentang janganlah kau ini cobai dikatakan Tuhan begini. Allahmu di dalam Biblemu adalah terhadap iblis. Masalahnya Bapak iblis apa seorang yang beriman kepada Yesus? ini begini. Ini dia bilang begini, yang 17-nya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, bukan kepada Tuhan. Kalau saya makan racun, apa manfaatnya bagi Tuhan? Loh, tapi katanya tanda-tanda itu tidak ada akan manfaatnya. menyertai orang-orang yang Sia-sialah percaya pekerjaan kepada itu. Tuhan. Loh, Pak. Sia-sialah pekerjaan itu. Tuhan tidak mau punya pekerjaan yang sia-sia di dunia ini. Oh, berarti ini bohong. Ya, Bohong. bukan bohong. Nah, jadi terus, Kalau dilakukan apa untungnya? loh,
Sekarang pertanyaan saya, kenapa Yesus memberi tanda-tanda sekalipun minum racun maut jangan celaka? Tidak ada untungnya. Justru kita mencoba Tuhan. Pak, Bapak bisa mencerna pernyataan nggak? Mencerna beri apa kata-kata nggak? Dengar Pak, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya apa? Percaya katanya, yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, betul? Bu, Ibu Bu Guru sama Pak Mas'ud aja yang pendebat dulu. Ibu Bu Guru di situ aja, Pak Mas'ud itu yang tolong pertanyaan ini dijawabkan, buat apa mencobai Tuhan? Sudah dijawab itu. Sama Pak Mas'ud. Larangan untuk jangan mencobai Tuhan itu hanya coba kepada tawarkan iblis, dulu Pak. akunnya siapa, pasarkan dulu akunnya apa Lepandi biar di follow. 1,8 ini Fandi Ahmad, tolong di follow ya akunnya, diklik tambahnya nih, nggak ada tambah, saya juga belum apa. Nah di follow, ayo 1,8. Cuma masalah perpuluhannya tadi itu, kita bahas masalah perpuluhan aja. Oh, persepuluhan. Ya. Oh, dia mau persepuluhan. Oke. Jadi gimana persepuluhan kita, Pak? Kira-kira udah berapa? Bisa nggak bagi sama saya? Saya bukan pendetanya, Bu. 20% aja. Iya, saya bukan pendetanya. Lumayan. Ya, perpuluhannya nggak dikasih buat saya. Buat siapa? Ya buat pendeta lah, saya jemaatnya aja. Jadi Bapak membayar berapa? Nah, untuk perpuluhan 10% itu bagi saya masih kecil. Oh, masih kecil. Ya. Bapak gajinya berapa? Ya, waktu saya bekerja dulu, saya kan sudah tua nih. Waktu saya bekerja, saya bangun rumah. Saya beli semen 20 untuk rumah saya, 20 juga untuk gereja. Akhirnya rumah saya sama gereja sama-sama berdiri. Nah, berarti itu kan hampir 50%. Mendirikan gereja apa gunanya? Ya, itu kan tempat berkumpul aja. Berkumpul siapa? Jemaatnya untuk berbincang-bincang. Menyembah siapa? Ya menyembah Yesus lah, menyembah Tuhan. Emang Yesus minta disembah? Ya, bukan minta disembah, mereka dia Tuhan, tidak perlu disembah sebenarnya. Tapi Tuhan kita menghargai. Disembah. Definisi Tuhan artinya apa, Pak Julius? Menghargai. Kita menghargai. Oh, menghargai Yesus saja, bukan untuk disembah. Sebagai juru selamat, kita harus bukan hormat. Tuhan. Ya, Tuhan. hormat, santun. Sama orang tua kita aja kita hormat, apalagi sama Ya, Tuhan. bukan Tuhan kan? Ya. Kenapa bukan? Tuhan kan? Bilang tadi menghargai, menghormati, tapi tidak menyembah, tidak beribadah. Tapi Tuhan, gimana sih Pak? Apanya? Nggak konsekuen pernyataan Bapak bahwasannya Yesus Tuhan, tapi tidak beribadah kepadanya, tidak menyembah kepadanya. Kalau kita sembahyang bernyanyi di gereja itu memangnya apa? Karena Yang nyuruh siapa Pak? Yang nyuruh siapa Pak? Yang nyuruh itu siapa? Di mana ada perintahnya? Kita berdoa, sembahyang. Mana ada perintahnya menyuruh ya untuk sembahyang di gereja, berdoa dengan nama Yesus itu di mana? Padahal tidak ada perintah. Padahal ada ancamannya kata Yesus akan diusir kalian. Kita setuju itu Justru Pak. Yesus suruh kita sembahyang, masuk ke kamar, kunci pintu, sembahyang, berhubungan kita langsung dengan Tuhan. Pada siapa Pak? Tetapi kita sebagai manusia yang sosial. Jadi kenapa Bapak ke gereja? Ya perlu berkumpul karena sosial, perlu berkumpul. Iya. Kalau kita sembahyang tuh kita berarti tidak memikirkan masalah orang lain. Di dalam jemaat itu kan ada yang tidak bisa makan. Ya kalau ada dana ya kita bagi-bagilah. Kebersamaan, hidup kebersamaan itu penting, Bu. Kebersamaan di mana, Pak? Berkumpul. Kalau hubungan sama Tuhan tidak perlu di gereja, di rumah juga bisa. Jadi siapa yang menyuruh ke gereja? Bapak ini yang mana sih pipinya, yang mana mukanya ya? Pipi semua yang aku tengok Bapak. Siapa yang menyuruh ke gereja? Tidak ada, kami yang mau. Berarti suka-suka kalian. Iyalah, bukan hari Minggu aja. Hari Sabtu juga bisa, hari Jumat juga bisa. Tidak harus punya jam. Karena Tuhan itu hidupnya 2 kali 24 jam. Tidak harus pakai jam kita berdoa.
Yang menyuruh Kalau Tuhan persepuluhan itu juga pakai siapa, Pak hidupnya, kalau Papen? Tuhan itu pakai jam, Yang baru menyuruh kita berdoa. persepuluhan itu siapa? Kok suaranya anu? Bapak ngelek. Yang menyuruh persepuluhan itu siapa? Kami kalau tidak kasih persepuluhan, berarti kami membiarkan Pak Pendeta itu bekerja di luar untuk biaya hidup dia, sedangkan dia berkorban. Pendeta itu sarjana loh. Saya tanya yang Kerja, menyuruh ya, untuk Pak Pendeta itu siapa? sarjana. Nah, saya sarjana. tanya yang Kerja, menyuruh persepuluhan hanya dikasih siapa? gaji 3 juta saja. Dia kan punya istri, harus makan. Pak Pen, yang menyuruh persepuluhan itu siapa? Ya, ada perintah dalam Alkitab Itu perintah untuk siapa? untuk jemaat lah. Jemaat siapa? Itu kan perintah untuk suku Lewi. Emang Bapak suku Lewi? Pendeta itu memang kerja. Pendeta itu mirip sama suku tidak Lewi. tanya, emang suku Lewi pakai Pendeta itu pendeta? mirip sama suku Lewi karena dilarang bekerja. Suku Lewi juga tidak boleh bekerja. Suku Lewi tidak dapat harta warisan. Saya Nah. bertanya Pak Pen yang saya tanya begini. Persepuluhan itu diterapkan untuk suku Lewi, bukan untuk umat Kristen. Ya, Suku Lewi tidak ada pakai pendeta. Karena suku Lewi tidak dapat harta warisan. Loh, Makanya kalian dia emang suku Lewi. diberikan Musa itu 10%. Dulu kalian memang suku Lewi. Pak Pendeta itu mirip sama suku Lewi karena dia tidak boleh kerja. Tidak boleh kerja. Ya, kalau dia boleh kerja, ya nggak perlu dia dikasih persepuluhan. Aduh, mirip ya Pak ya. Terus kira-kira Kristen mirip nggak dengan orang Yahudi? Siapa bagaimana? Kira-kira Kristen ini mirip juga dengan orang Yahudi nggak? Anda itu terlalu meninggikan orang Yahudi. Memangnya Saya tidak meninggikan, begini loh. Memangnya orang Yahudi pakai hukum Taurat sekarang? Saya mau tanya. Loh, Ada nggak orang Yahudi pakai hukum Taurat? ada nggak orang Yahudi menyembah manusia? Nah, sekarang tanya, ada nggak orang Yahudi pakai hukum Tauratnya? Ada. Nah, kenapa di debat Yahudi banyak yang mencuri? Kenapa tangannya nggak ada yang dipotong? Lihat. Loh, itu kisos itu untuk umat Muslim. Gigi dalam hukum Taurat kan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Loh, Tidak ada. sekarang begini, mata banyak buta. Pak, hukum Taurat pertamanya itu apa? Hukum. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Pertanyaan saya, apakah orang Yahudi menyembah lebih dari satu Tuhan, yang Tuhannya berwujud menjadi manusia? Hukum Taurat itu. Ada nggak Pak? Saya tanya. Ya, sekarang dulu. Anda memasuk hukum Taurat harus mengerti hukum Taurat dong. Tunggu dulu. Jadi, Hukum Taurat jadi juga bukan hukum untuk Taurat Bani itu, Kristen. ya, Hukum Taurat bukan untuk Bani Kristen. Hukum Ada Taurat nggak itu- orang Yahudi Tuhannya itu berwujud Pak? Hukum Taurat itu, ya, intinya berbuatlah sesuatu kepada orang lain seperti engkau hendak diperbuat terhadap dirimu. Berarti intinya jangan mencubit kalau tidak mau dicubit. Nah, itulah hukum Taurat intinya. Jangan dibunuh. kalau tidak mau Literasinya dari dibunuh. mana Pak? Literasinya Hah? dari mana? Ada dalam Taurat. Di mana tulisannya? Nah, sekarang di Taurat itu pertama-tama di hukum Taurat itu tidak boleh makan binatang. Vegetarian. Ya baca aja. Binatang. Dari Adam dan Hawa itu tidak ada makan Boleh binatang kamu vegetarian. makan binatang asalkan jangan minum mafia. Itu Coba buka lagi mereka Muhammad 11 lah, Pak. makan Muhammad 11. binatang, kejadian air bah. Muhammad 11. Mereka makan binatang itu kejadian air bah. Ketika air bah turut, tanam-tanaman tidak ada. Yang ada hanya binatang aja di dalam batra. Nah, itulah mereka bisa makan. Sekarang Tadinya saya tanya, mereka- air tadinya bah mereka tidak dengan makan hukum binatang. Taurat apa hubungannya? Makanya hukum Taurat itu dibuat untuk kehidupan manusia Yahudi. Itu namanya aturan sipil. Kita ini sekarang memakai aturan negara, bukan aturan sipil. Apalagi Masalahnya Pak, dalam Wahyu firman Tuhan di Ulangan 3:3-4 yang disampaikan oleh Musa, bahwasannya Musa memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub,
bukan bagi seluruh manusia, Pak. Bagi keturunan Yakub penjelasannya. Ya, Kalau bukan jemaat Yakub, orang yang Yahudi. mengikuti firman yang mana, Pak? Firman siapa? Hukum sipil untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Firman siapa Yahudi. itu menyatakan hukum sipil bukan untuk Yahudi? Firman Hukum siapa? sipil dibuat Yahudi untuk Yahudi. Tidak ada yang bilang bukan untuk Yahudi. Di mana pernyataan Untuk orang itu, Yahudi. Pak? Yang ada hukum Taurat hanya bagi jamaahnya Yakub. Itu firman Tuhan disampaikan Musa dalam Ulangan 334. Bapak pelan-pelan, nanti Bapak apa? Sesak nafas. Kasihan. Gara-gara diskusi sama Nora nanti Bapak Ya. nyung 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 nyung. Jadi kami Kristen itu Kalau Bapak Julius adalah jemaahnya Yakub, Bapak Julius akan bertuhankan kepada Tuhannya Ibrahim dan Musa. Siapa Tuhannya Ibrahim dan Musa? Adalah Sang Pencipta langit dan bumi. El Olam, El Shaddai, El Gibor. Dia kekal, Maha Perkasa, El Quds suci. Salah itu. Kok salah? Ya, yang benar Allahnya Yakub, Allahnya Ishak, Allahnya Ibrahim. Ya tidak ada Allahnya Ismail di situ. Memang nggak ada saya sebutkan Allahnya Ismail. Saya menyebutkan isi Bible. Saya nggak Ya menyebutkan itulah Allahnya Ismail. Allahnya. Yang namanya Allah itu Allahnya Ishak, Allahnya Saya Yakub, menyebutkan Allahnya Ibrahim. Allahnya Ibrahim dan Musa. Otomatis itu Allahnya Yakub, Ishak. Parah ini Bapak ini. Bagaimana Bapak ini? Saya nggak nyebut Ismail di situ. Saya menggunakan Bible, Pak. Bicaranya. Bapak tidak. Bapak yang Kristen kok saya yang menggunakan isi Bible? Saya kan sudah tua Pak. Kalau saya muda punya HP satu yang ada Alkitabnya, ya lancar lah saya baca Biblenya. Saya ini kan ngetek. Apa Bapak kira saya pakai 2 HP? Saya pakai 1 HP, Pak. Saya kabur mata saya. Nggak bisa saya buka buka Alkitab. Makanya tadi kan saya bacakan, tapi toh juga yang saya bacakan, Bapak bantah. Jadi percuma. Jadi yang Bapak kalau lawan, saya- Pak, Bapak bukan melawan kami. Pak Julius itu melawan kita Bapak sendiri. Betul nggak itu, Faru? Bukan melawan. Ya. Saya melawan setan. Ya, saya harus berbuat baik. Setan di hati saya ini sudah masuk surga. Saya tidak mau kompromi sama setan. Ya kan begitu. Musuh saya ini bukan ibu, bukan bapak. Musuh saya ini setan. Di dalam agama itu. Saya ini disuruh Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada saya memusuhi kalian. Ya. Tapi kalau setan, ya sama-sama. Ya, tapi kita- Kak, tapi Dinda Julius, Anda diperintahkan untuk membenci istri dan anak-anak Anda. Lukas 14:26. itu kebiasaan. Anda diperintahkan untuk membenci istri itu dan anak-anak Anda. kebiasaan. Sebenarnya kalau kita menjadi pastor, dalam menjadi pastor itu tidak boleh oleh istri. Berarti dia kan jadi pastor. Nah begitu juga kalau mengikut Yesus, jangan kita punya tanggungan lain. Kita harus konsentrasi otak kita pengikut Yesus, menjalankan agama yang sebenarnya. Kalau kita punya anak, punya istri, hati kita terbagi. Berarti kita tidak Iya, melaksanakan berarti Tuhan secara tulus. berarti Anda diajarkan untuk membenci kan istri dan anak-anak Anda kan? Istrinya nggak ada. Nggak ada orang Anak-anaknya? membenci anaknya. Anaknya udah kabur katanya. Nggak ada. Ibunya, ayahnya pasti punya. Karena situ tertulis juga ibunya, ibumu. Oke, kita ganti yang lain aja dulu Tok ya. Ini Juliusnya pun nggak ada data ini, ya. Pak, iya, tapi biarkan Pak Julius itu senang sama kita mungkin kejadian. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis.
Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.